sesuatu yang bersangkutan dengan lokasi atau GPS, baik itu melalui handphone, laptop, perangkat kendaraan, hingga satelit. Semuanya melibatkan konsep relativitas Einstein. Jika tidak ada teori relativitas, teman-teman gak akan pernah bisa menggunakan map secara online, gak akan pernah bisa memesan makanan melalui aplikasi online. Kecepatan satelit di orbit bumi telah disesuaikan dengan keadaan relativitas yang ada. Seperti catatan dalam Fisika Sentral, ilmuwan yang membuat dan merakit satelit GPS nggak akan pernah sembarangan membuat satelit tanpa memperhitungkan efek dari relativitas yang pernah digagas oleh Einstein. Jadi apa sih relativitas khusus itu? Jika kalian penasaran, simak ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi pun, nama saya Riana Lutfia. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita belajar tentang teori relativitas khusus yang membuat beberapa subbab. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam fisika, relativitas khusus adalah teori fisika yang mengenai hubungan antara ruang dan waktu yang diterbitkan pada tahun 1905 oleh Albert Einstein. Einstein memberikan dua postulat. Yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap, kerangka acuan intersial. Misalnya, kamu sedang berdiri di persis stasiun kereta, sedangkan teman kamu sedang berada di dalam kereta yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Menurut kamu yang diam, teman kamulah yang berada di dalam kereta lah yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Namun, menurut teman kamu yang berada di dalam kereta, dia diam. Justru kamulah yang berdiri di persen kereta yang bergerak dengan kelajuan 80 km per jam. Yang kedua, cahaya merambat melalui ruang hampa dengan kecepatan yang konstan dan bernilai C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 m per s. Dan kelajuan cahaya tidak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Berbeda dengan teori relativitas Newton yang menyatakan ruang dan waktu adalah mutlak. Pada postulat yang kedua ini, Einstein menyatakan justru ruang dan waktu itu yang relatif. Kelajuan cahaya dalam vakum merupakan besaran mutlak. Itu artinya tidak ada kelajuan yang lebih besar daripada kelajuan cahaya. Jadi, ukuran dalam semua kerangka acuan bergerak, kelajuan cahaya dalam vakum adalah sama. Jadi, jika ada dua orang pengamat mengamati suatu peristiwa, yang satu di dalam, yang satu lagi bergerak terhadap peristiwa itu, maka persamaan ruang dan waktu tidak akan sama. Pada relativitas khusus ini, mengandung satu pengalih gamma yang disebut tetapan transformasi Lorentz. Gamma sama dengan akar 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana gamma adalah tetapan transformasi Lorentz, V adalah kecepatan benda, dan C adalah kecepatan cahaya. Dengan menggunakan konsep relativitas khusus ini, kita juga dapat menghitung kecepatan relativistik. Misalkan, pada peristiwa kamu yang diam di person stasiun dengan teman kamu yang berada di dalam kereta api. Teman kamu yang berada di dalam kereta api melemparkan sebuah batu searah dengan arah kereta api. Maka, kecepatan batu itu menurut kamu yang diam di dalam person stasiun akan mengikuti persamaan berikut. VCB plus VBA per C kuadrat, di mana VCA adalah kecepatan benda C terhadap kerangka acuan A. VCB adalah kecepatan benda C terhadap kerangka acuan B. VBA adalah kecepatan acuan B terhadap kerangka acuan A. C adalah kecepatan cahaya di vakum. 1. Dilasi waktu.
Dilasi atau pemekaran waktu adalah dampak dari anggapan bahwa waktu tidak mutlak, tetapi relatif. Selang waktu diukur oleh dua pengamat yang saling bergerak dengan kecepatan relatif akan berbeda. Dilatasi waktu dapat dihitung menggunakan rumus 2. Kontraksi panjang. Panjang adalah jarak dua titik yang diukur pada dilasi waktu. Selang waktu yang diukur berbeda, sedangkan selang waktu adalah jarak dibagi kelajuan. Maka dampaknya akan ada pendekatan jarak atau panjang dari benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak relatif. Pendekatan panjang itu disebut kontraksi panjang dan mengikuti persamaan 3. Massa relatif. Berdasarkan pada teori relativitas khusus, massa benda yang bergerak akan lebih besar dari massa benda yang diam. Massa relativistik ini menggunakan persamaan 4. Momentum relativistik. Setiap benda yang memiliki massa dan kecepatan pasti memiliki momentum. Jika kita gunakan persamaan massa relativistik pada persamaan momentum, maka dihasilkan persamaan momentum yang baru, yaitu menentukan relativistik. Persamaan momentum relativistik itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus 5. Energi relativistik. Menurut teori relativitas khusus Einstein, energi merupakan hasil dari perkalian dari massa dan kuadrat kecepatan mutlak, sehingga terdapat kesetaraan antara massa dan energi. Hukum ini dikenal dengan hukum kesetaraan. Massa energi Einstein persamaannya yaitu Untuk melatih kemampuan teman-teman, mari kita berlatih dengan soal-soal berikut. Pesawat angkasa A bergerak dengan kecepatan 0,9 terhadap bumi. Jika pesawat angkasa B bergerak melewati pesawat A dengan kecepatan relatif 0,5 terhadap pesawat A, kecepatan pesawat B terhadap bumi adalah diketahui A adalah pesawat A, B adalah pesawat B, C adalah bumi. Kecepatan A menurut C adalah 0,9, kecepatan A menurut B adalah 0,5. Yang ditanya adalah kecepatan B menurut C. Karena yang ditanya kecepatan B menurut C, kita jadikan C sebagai acuan yang diam relatif terhadap benda bergerak lainnya. Berikut urutan persamaan yang sesuai di mana acuan diam kita tebali. Soal nomor 2. Salah satu postulat Einstein adalah A. Panjang benda yang bergerak lebih kecil daripada panjang benda ketika diam. B. Massa diam suatu benda kecil lebih kecil daripada massa benda saat gerak. E. Ether merupakan kerangka acuan mutlak. D. Waktu yang terukur oleh pengamatan bergerak lebih besar daripada waktu yang terukur oleh pengamatan diam. E. Hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap. Jawabannya adalah E. Hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap. Baik teman-teman, untuk melatih, coba kerjakan soal ini dengan mandiri ya. Jangan lupa menekan tombol pause terlebih dahulu untuk mengerjakan soalnya. Soal nomor 1. Jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Jawabannya adalah D. Teman-teman, ternyata teori relativitas khusus ini tidak asing lagi loh dalam kehidupan kita. Teori relativitas khusus ini diaplikasikan dalam bentuk GPS atau Google Maps. GPS nampaknya sudah tidak asing bagi
kita pengguna smartphone. Penggunaannya bisa ditemukan dalam beragam aplikasi, mulai dari Twitter, Facebook, hingga paling populer ada Surfer dan Google Maps. Tidak hanya itu, kendaraan seperti mobil, pesawat menggunakan GPS untuk mengetahui jalur navigasi secara akurat. Satelit sebagai pusat informasi GPS menggunakan relativitas sebagai dasar teorinya. Meskipun satelit tidak bisa mengikuti kecepatan cahaya, namun ia sangat cepat dalam teknologi yang diciptakan manusia untuk memberikan sinyal ke stasiun di bumi. Stasiun di bumi termasuk GPS akan mengalami percepatan yang lebih tinggi karena pengaruh gravitasi dari satelit di orbit. Agar akurat, satelit menggunakan jam yang memiliki keakuratan tinggi dengan hitungan miliaran detik atau nanodetik. Karena setiap satelit berada pada ketinggian 12.600 mil atau 20.300 km di atas bumi, bergerak sekitar 6.000 mil per jam atau setara 10.000 km per jam. Terdapat dilatasi waktu relativistik pada jam sekitar 4 mikrodetik setiap harinya, ditambah dengan efek gravitasi menjadi sekitar 7 mikrodetik atau 7.000 nanodetik. Perbedaan yang sangat nyata pada hitungan waktu tersebut. Jika saya tidak ada teori efek relativistik, maka unit GPS yang memberitahukan kita bahwa jarak setengah mil atau 0,8 km di hari berikutnya akan berjarak 8 km atau 5 mil. Teman-teman, ternyata teori relativitas khusus ini sangat berpengaruh loh dalam kehidupan kita. Apalagi perkembangan zaman semakin maju dan semakin canggih. Hal ini membuat fisika menjadi sangat dekat dengan kita. Oh ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, ada baiknya kita berdiskusi terlebih dahulu. Silakan pause video ini untuk berdiskusi. Teman-teman semuanya, untuk menjadi orang yang hebat, jangan lupa belajar dan banyak membaca buku ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna nantinya. Sekiranya pembelajaran hari ini, selebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!